Topik ini juga akan diangkat dalam perbincangan di talk show siaran bersama dengan Dr. Reisa yang segera akan kami putarkan di sore hari ini. Jadi untuk Anda pendengar, inilah selengkapnya talk show siaran bersama dengan Dr. Reisa. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Sehat. Kita bertemu lagi dalam siaran sehat bersama dengan Dr. Reisa. Dan seperti biasa, Sobat Sehat, nanti kita akan membahas tema topik yang tentunya sangat menarik selama 30 menit ke depan. Dan kita tahu, Sobat Sehat, bahwa pemerintah ini memprediksikan bulan Juli ini merupakan puncak dari kasus subvarian Omikron BA4 dan BA5. Tentu perlu upaya bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat agar prediksi tersebut tidak terjadi. Lantas seperti apa kesiapan pemerintah agar lonjakan kasus ini tidak sampai terjadi? Hari ini mari kita kupas bersama dalam topik vaksinasi booster dan tetap pakai masker, lindungi diri dari subvarian Omikron BA4 dan BA5. Sudah bersama dengan narasumber kami seperti biasa ada Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan duta adaptasi kebiasaan baru. Selamat sore, dokter. Sore. Wah, saya senang banget sama warna bajunya Dr. Reisa, cerah dan bikin makin cerah. Biar bikin semangat ya. Betul sekali ya. Dan nanti juga Sobat Sehat akan menyusul narasumber lainnya, yaitu ada Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Dan talk show sore hari ini juga Sobat Sehat dapat kamu simak melalui live Instagram di @radiokesehatan, live Instagram @kemenkes_RI, serta disiarkan juga di RRI Pro 3, rri.co.id, live Instagram @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung, bertanya seputaran topik, silakan SMS ataupun WhatsApp di 0811 874 1919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Nah, mungkin kita ke Dr. Reisa terlebih dahulu. Dokter, mungkin kita tahu bahwa COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini datanya naik seperti itu. Kemudian apakah ada perubahan kebijakan dari pemerintah terkait pengetatan kegiatan terutama berskala besar dan juga internasional? Dokter Reisa, silakan. Baik, terima kasih Mbak Andini. Sobat Sehat, Healthiers, para pendengar RRI dimanapun berada, kita memang harus tetap waspada ya, karena COVID-19 ini di Indonesia tetap mengalami kenaikan. Karena beberapa waktu terakhir ini kita akhirnya kasus aktifnya ini mulai berada lagi di angka 16.000 gitu ya, hampir mendekati 17.000 kasus aktifnya. Dan tentunya menyikapi hal tersebut ya, Indonesia ini perlu tetap terus menerapkan kebijakan yang memang ramah terhadap event-event yang akan diselenggarakan di tengah-tengah adanya lonjakan kasus COVID-19. Nah, tentunya semua pendengar sudah tahu ya, kalau sekarang kan kita alhamdulillah puji syukur dipercaya nih sama dunia internasional untuk mengadakan beberapa event besar yang berskalanya nih nggak main-main nih ya, skalanya internasional. Terutama tentunya G20 ya kan. Nah, G20 ini tentunya harus dilaksanakan dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan supaya bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, sudah ada SE-nya dari Kasatgas Penanganan COVID-19 yakni di nomor 20 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar dalam masa pandemi COVID-19 per tanggal 21 Juni 2022 yang lalu. Nah, bagaimana isi dari SE tersebut? Sebenarnya tujuannya kalau misalnya diadakan kegiatan yang berskala besar yang merupakan rangkaian aktivitas dalam acara yang berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu tertentu dan dilakukan pada satu lokasi yang sama dan atau melibatkan perwakilan negara lain.
Nah, isinya tentunya ketentuannya yakni yang pertama wajib adanya penyesuaian partisipan dengan kriteria umur dan riwayat penyakit yang berhubungan dengan akses vaksinasi, yakni anak usia 6 sampai 17 tahun ini diperbolehkan untuk masuk dan wajib sudah vaksinasi dosis kedua atau lengkap. Ya. Tapi untuk yang usianya 18 tahun ke atas diperbolehkan masuk, tapi kalau sudah wajib vaksinasi dosis 3 atau booster. Nah, sedangkan kalau untuk kegiatannya yang mengikuti anak-anak usia di bawah 6 tahun atau bagi para penderita komorbid atau bagi yang tidak dapat lah ya yang menerima vaksin gitu ya, itu tentu justru dihimbau tidak mengikuti kegiatan berskala besar ini, tentunya demi keselamatan dan kesehatan masing-masing individu. Nah, kemudian juga yang kedua, perlunya diberlakukan screening spesifik sesuai dengan keterlibatan jenis partisipan. Misalnya yang pertama, kegiatan yang melibatkan pejabat gitu ya, yang setingkat menteri atau ke atas gitu ya, ini wajib mensyaratkan hasil negatif PCR 2 kali 24 jam sebelum kegiatannya berlangsung, dan tentunya pasti ada pemeriksaan suhu tubuh ya sebelum memasuki venue acara. Nah, yang kedua, kalau kegiatan ini bersifat forum multilateral gitu ya, yang tidak melibatkan VVIP, tapi tetap wajib melakukan prosedur pemeriksaan bergejala yang berkaitan dengan COVID-19 dan dihimbau untuk pemeriksaan antigen bagi seluruh partisipan. Tentunya kan ini juga bermanfaat ya untuk meminimalisir potensi penularan sebagai screening. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP, ini wajib melakukan prosedur pemeriksaan gejala dan juga antigen bagi pelaku yang suspek aja COVID-19, begitu. Nah, yang ketiga tentunya bagi pihak penyelenggaraan harus punya dulu dong izin kegiatannya ya, dan juga harus terpenuhi kriteria protokol kesehatan seperti kapasitas sesuai leveling daerah, adanya tim pengawas prokes ya, kemudian sarana prasarana kegiatan yang mendukung. Jadi ada tempat cuci tangan, ada scan aplikasi Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi memang kita sebagai masyarakat ini boleh ya dok ya untuk bisa mengikuti acara-acara tersebut, tapi ikuti aturan yang memang sudah diberlakukan karena itu semua untuk kebaikan kita bersama, Sobat Sehat ya. Nah, sepertinya Dr. Syahril ini sudah bergabung melalui Zoom. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Syahril. Ya, selamat sore Mbak Andini, Dr. Raisa, dan para pendengar, sobat-sobat healthy semua. Oke, baik. Siap. Dan ngomong apa nih? Sore ini ngomong apa ini? Kita ngomongin masalah COVID-19 balik lagi, Pak Syahril. Tadi juga sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Dr. Raisa, tapi sebelum itu Sobat Sehat ini adalah Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Pak Syahril, tadi Dr. Raisa sudah menjelaskan seputaran aturan-aturan yang mungkin akan diberlakukan kepada event-event internasional nantinya di tengah lonjakan kasus seperti saat ini. Tapi mungkin Pak Syahril, kita mau tahu nih seperti apa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, serta sebetulnya seperti apa gejala umum yang dirasakan pasien dari subvarian baru ini. Dr. Syahril, silakan. Ya, terima kasih Dr. Raisa, izin ya. Silakan dok. Oke. Jadi kita kan masih pandemi nih Mbak Andini ya, jadi kalau dia naik turun itu fluktuasi ya wajar dan harus kita sikapi sebagai bagian dari dinamika ya. Nah, kita memang sudah terkendali gitu ya Dr. Raisa ya, terkendali, tapi kita tetap harus waspada. Nah, memang dalam bulan Juni kemarin ada fluktuasi bahkan ada naik. Nah, tapi dalam 4 hari ini angka 2000 udah turun lagi. Jadi 4 hari berturut-turut angka itu sudah di bawah 2000. Jadi terakhir ini ada 1434. Nah, satu sisi kita tetap waspada nih ya, waspada. Naiknya sih memang nggak banyak, kemudian naik turun lagi juga. Apalagi yang dirawat di rumah sakit juga masih rendah hospitalisasi kita, kecuali Jakarta ya. Nah, Jakarta, jadi kita untuk waspada Jakarta ini angka kasusnya tinggi naiknya, kemudian juga ada hospitalisasi.
hanya saja angka kematiannya masih rendah Jakarta, bahkan nol. Nah, jadi satu sisi kita tenang, ya dokter saya nggak panik gitu, tapi tetap waspada. Nah, apa yang disampaikan oleh dokter Esa tadi adalah bentuk kewaspadaan kita. Tetap harus ada pengetatan-pengetatan, karena angkanya ini masih akan naik turun. Sekaligus ada subvarian baru, gitu ya. Dan sebagai informasi, sudah 87% dokter saya subvarian BA5 itu sudah mendominasi di COVID ini. Jadi sudah bergeser ke subvarian BA5. Cuman satu lagi kabar gembiranya, jadi gejala yang ditimbulkan tidak berat-berat amat dibanding dengan Omikron yang lalu gitu ya. Sehingga kalau kita lihat data di sini, yang sakit sedang itu hanya sekitar 8-9%. Ya, jadi tidak seperti halnya Delta maupun Omikron yang lalu. Jadi nggak usah khawatir, tingkat keganasannya istilahnya atau tingkat keparahannya tidak terlalu berat. Sehingga mudah-mudahan kita banyak OTG dan gejala ringan saja. Itu Mbak Adini, informasi update. Baik, sebelum saya kembali ke Dr. Reisa, Pak Syahril, kemudian seperti apa Pak kesiapan dari pemerintah sendiri dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 subvarian baru ini, Pak Syahril? Ya, jadi satu katanya adalah kewaspadaan bersama, nah gitu ya. Nah, kewaspadaan artinya antara masyarakat juga harus waspada, pemerintah apalagi. Hanya satu yang harus kita waspada, yaitu melakukan mencegah penularan, yang kedua mengendalikan. Ya, kalau orang sudah kena nggak apa-apa, kita kendalikan. Dia tidak terlalu berat dan juga tidak masuk rumah sakit dan bahkan menurunkan angka mati. Itu namanya pengendalian. Kemudian untuk pencegahan, ya tadi sudah sampaikan juga oleh Dr. Raisa, bagaimana protokol kesehatan harus tetap loh sekarang. Apalagi kemarin Pak Ma'ruf Amin, Pak Pres mengatakan, ayo kita ketatkan lagi nih. Itu adalah bentuk adaptasi sebetulnya. Jangan dibuat suatu polemik ya. Wah, dulu dibuka, sekarang tutup. Apa? Itu kan bentuk kesiapan kita. Nah, kalau pemerintah, kesiapan yang lain banyak ya. Mulai dari tracing, testing, kita tingkatkan. Kemudian kesiapan rumah sakit. Pak Menteri sudah membuat edaran tuh kepada seluruh rumah sakit, terutama di Jakarta, untuk waspada seperti yang dulu. Andaikan terjadi ada lonjakan yang dirawat, kita sudah siap. Wisma Atlet, saya kira juga sudah bagus ya, Dr. Esa, ready ya, mereka sudah. Saya kira gitu, baik. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian Dr. Reisa, saat ini kan kita masuk ke momen liburan sekolah. Mungkin belajar dari Pak Syahril juga ya Pak ya. Kita ajak anak-anak, keponakan-keponakan, entah itu yang deket-deket aja atau mungkin pergi yang agak jauh sedikit karena udah lama nggak liburan. Kemudian apa yang harus kita lakukan nih Dr. Reisa jika ingin mengajak anak-anak ke tempat wisata yang mungkin akan ada banyak pengunjungnya saat ini, Dr. Reisa? Ya, saya termasuk salah satu orang tuanya nih yang ngajak putra-putrinya untuk liburan. Setelah 2 tahun pandemi ya, mamanya juga nggak bisa kemana-mana. Jadi tentunya Sobat Sehat, Healthiers, para pendengar RRI semuanya, tampaknya memang ini waktunya liburan sekolah bagi anak-anak, yang perlu kita perhatikan dengan baik supaya nanti tetap sehat, selesai liburan, dan siap masuk sekolah nanti, tatap muka langsung lagi dan tetap sehat ya. Jadi selama ini kita hati-hati gitu ya, di sekolah udah jaga prokesnya dengan baik. Nah, pas liburan jangan sampai tiba-tiba longgar semuanya ya. Jadi tetap harus hati-hati. Pastikan untuk pertama status vaksinasi anak ya. Bagi yang belum divaksin 6 tahun ke atas, segera lakukanlah vaksinasi ya. Kalau anaknya sudah di atas 18 tahun jangan lupa booster. Nah, kalau sudah divaksinasi lengkapi sebanyak 2 dosis ya, dan tetap terapkan protokol kesehatan. Tips dari saya sebenarnya yang paling aman ketika kita memilih destinasi liburan, tentunya kita perhatikan
tingginya kasus yang ada di daerah tersebut. Ya kan, kalau kita tahu kasusnya sedang dalam posisi yang tinggi di daerah tersebut, kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Pakai maskernya lagi, jauhi kerumunan, kemudian latihlah anak-anak agar bisa bertanggung jawab dengan mencuci tangan dengan baik. Kemudian juga pastikan memilih tempat wisata yang sudah menerapkan CHSE, ya, dan juga pastikan memilih tempat yang open air, tidak terlalu ramai. Terus juga ya maksimalkan waktu bersama keluarga ini di tempat-tempat yang aman dan bersih tentunya. Jadi kalau bisa nanti selama liburan jangan tiba-tiba lupa gitu ya sama yang namanya prokes. Jadi tetap harus prokesnya yang utama itu dulu, dan nanti selesai liburan sebaiknya saran dari saya sih tes lagi deh, tes mandiri ya kan, nggak ada salahnya agar kita bisa tetap aware gitu ya tentang kondisi kesehatannya kita sebelum kita kembali beraktivitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat lagi gitu. Oke, baik. Jadi jangan khawatir Sobat Sehat ya untuk mengajak putra-putrinya atau mungkin keponakan-keponakan tetangga-tetangga untuk liburan. Yang penting tetap dijaga prokesnya ya, Dokter Reza. Iya, Oke, di baik. Indonesia aja lebih aman ya kan? Jangan jauh-jauh dulu ya, Dok ya. Selain protokol kesehatan, Pak Syahril, yang harus dikuatkan juga adalah seputaran vaksinasi. Tadi sudah disampaikan di awal perkembangan kasus COVID di Indonesia. Lalu bagaimana dengan perkembangan vaksinasi di Indonesia saat ini, Pak Syahril? Silakan. Pak Syahril, mohon maaf, masih termute. Oke. Nambahin Dokter Aisyah tadi, memang ada baiknya pihak sekolah, guru-guru itu melakukan atau ikut melakukan checklist lah, self-assessment terhadap murid-muridnya, ya gitu ya. Jadi, terutama vaksinasi tadi. Jangan sampai nanti ternyata ada yang belum divaksin gitu ya. Jadi ada kewajiban kita juga mengajak guru atau sekolah. Jadi alhamdulillah memang vaksin 1 kita sudah 96,1%, kemudian yang vaksin 2 itu 81,3%, dan boosternya 24%. Nah memang terutama booster ini kita masih jauh ya, Dokter Esa, ya, jauh. Tapi yang penting ini ya disampaikan ke pihak sekolah atau melalui radio kita ini juga kepada orang tua, kenapa sih disuruh vaksin, kenapa sih disuruh booster. Jadi vaksin ini, apalagi booster, itu adalah memberikan suatu perlindungan antibodi namanya ya kepada orang yang disuntik agar dalam tubuhnya terbentuk yang namanya antibodi tadi untuk bisa mengenali itu patogen atau kuman virus yang ada yang masuk ke tubuhnya tadi. Nah, begitu dia mengenali, maka langsung dia menyiapkan istilahnya antinya ya, antiinflamasi namanya ya. Nah, dengan antiinflamasi itu maka tidak berkembang virus tadi dalam tubuh. Walaupun berkembang karena antibodi kita menurun atau sedikit, itu tidak terlalu berat. Nah, dengan booster ini kan kita sudah lama nih di apa namanya di vaksin ya, Dokter saya mungkin sekitar 4-5 bulan sudah menurun tuh memorinya. Perlunya booster ya. Dengan booster itu harapannya adalah bagaimana kita memberikan tambahan antibodi agar lebih mengenali lagi, sehingga kalaupun kena, tadi saya katakan ya, walaupun kena, karena kita nggak mungkin menghindari ya, jadi pakai masker, kemudian vaksin itu bukan menjamin kita tidak tertular, tetap bisa kena. Tetapi masker tadi adalah mengurangi risiko. Jadi jangan sampai nanti pakai masker, apalagi pakai maskernya tidak bagus gitu ya, tidak, kemudian maskernya juga tidak sesuai, asal nutup saja, dia akan lebih cepat kena. Nah, itu aja harapannya dengan masker, protokol kesehatan, dan juga vaksin untuk memberikan itu. Sehingga ajakan Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, ayo liburan kita ke tempat wisata gitu kan, itu ajakan bagus agar yang selama ini hampir 2 tahun lebih kita mungkin tidak banyak yang berkesempatan untuk rekreasi, yang dulu kita pergi terus, yang kedua juga kita ingin bahagia ya,
Nah, tapi bahagia tapi sehat. Tadi sampaikan oleh Dr. Raisa. Begitu, Pak. Baik, setuju sekali ya, Dokter Syahril dan juga Sobat Sehat. Jadi kita biar nggak kerja terus, nggak stres terus di kota gitu ya, tapi bisa pergi ke tempat-tempat yang tentunya juga bisa membantu perekonomian di daerah tersebut ya. Betul, ya. Baik, kita sudah ada beberapa pertanyaan ini Dokter Syahril dan juga Dokter Raisa. Mungkin untuk Dokter Raisa terlebih dahulu, ini ada dari Hosama_26 dari Instagram. Apa pengaruhnya dok, jikalau kita hanya divaksinasi hanya sampai 2 kali saja? Berarti nggak sampai booster nih Dokter Raisa, apa yang kira-kira terjadi? Oke, bagi 18 tahun ke atas ya di Indonesia disarankan sudah harus melakukan booster. Karena seperti yang tadi Dokter Syari sudah jelaskan, ketika imun yang dalam tubuh kita terbentuk itu tidak akan bertahan selamanya. Ya, dibutuhkan booster atau suntikan ketiga untuk meningkatkan lagi nih jumlah imun yang bisa memberikan proteksi kepada kita. Jadi sebaiknya jangan cuma sampai 2 dosis saja. Saat ini kita sudah disarankan untuk melakukan booster lagi atau suntikan ketiga supaya kita semua bisa dapat saling melindungi diri kita dan lindungi sesama, jumlah orang yang sakit menurun, kesakitannya, kefatalannya menurun, dan diharapkan nanti kalau semua udah punya imunitas yang baik, ya virusnya jadi kalah deh. Oke, jadi Sobat Sehat ya yang belum divaksin, kira-kira Hosama udah sampai vaksin booster nggak ya? Kalau belum, segera untuk mendatangi puskesmas terdekat ataupun juga fasilitas kesehatan terdekat atau cek jadwalnya di aplikasi Peduli Lindungi ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan masih dari Instagram dari Heroes ya. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Syahril. COVID sedang naik nih Pak, apakah kebijakan pakai masker di ruang terbuka kemarin akan dikaji kembali? Nah ini seperti apa Pak Syahril, silakan. Oh ya, sebelumnya ini ada himbauan ya, Dr. Raisa juga, kita diharapkan tes yang mandiri ya tes mandiri ya, tes antigen mandiri itu dianjurkan. Contohnya gini, wah kita males nih ke puskesmas, kemudian malas ke rumah sakit, kita bisa melakukan itu sendiri. Nah kalau kita negatif berarti kita PD dong, PD kita tes. Tapi begitu hasilnya positif maka dilakukan PCR. Nah tes mandiri ini sangat diharapkan dalam rangka untuk kita mengetahui keadaan tubuh kita sendiri gitu ya. Nah tentu saja tadi kan sebetulnya kebijakan pelonggaran namanya ya, pelonggaran itu karena COVID kita sudah terkendali tadi ya, positivity rate itu di bawah 5%, kemudian tingkat masuk rumah sakit atau hospitalisasinya di bawah 5% dan seterusnya, sehingga pemerintah melalui Pak Jokowi saat itu mengumumkan, yuk kita melakukan pelonggaran. Cuman ada syaratnya, tetap walaupun pelonggaran di ruang terbuka, kita jangan banyak orang, jangan kerumunan dan sebagainya. Nah, dengan meningkatnya kasus sampai ribuan kemarin, maka sebagian kita, masyarakat, merekomendasikan, buat kita tingkatkan lagi nih pendekatan itu, termasuk tadi persyaratan perjalanan, ya, kemudian persyaratan di dalam pertemuan, itu semua upaya sebetulnya untuk melindungi masyarakat, bukan untuk memaksa masyarakat, ya, tapi untuk melindungi, ya, melindungi bagi orang itu maupun melindungi orang lain. Itu, Mbak. Oke, baik. Dokter Risa dan juga Pak Syahril, kita sepertinya juga sudah di penghujung acara, tapi ini ada salam-salam juga dari @PKRS Subbima _ dari Bima NTB hadir. Juga ada Mutiara PNF Cirebon juga hadir. Wah, sepertinya dari Sabang sampai Merauke ini cukup ramai ya, Sobat Sehat. Semoga semuanya yang nonton dalam keadaan yang sehat. Baik, Pak Syahril dan juga Dokter Raisa, mungkin sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada pesan sehat yang bisa disampaikan kepada kita semua di kesempatan sore hari ini. Mungkin dari Pak Syahril terlebih dahulu. Silakan Pak Syahril. Oke, terima kasih. Budaya hidup sehat ini menjadi kebutuhan, ya, bukan kewajiban lagi, kebutuhan. Nah, kalau butuh berarti ya kita yang butuh kita, bukan kewajiban gitu ya. Nah, kebutuhan hidup sehat, perilaku hidup sehat menjadi kebutuhan dan bukan hanya untuk COVID, ya, bukan hanya untuk COVID, tapi seluruh penyakit menular yang saat ini
ya kita dengar ada monkeypox, kemudian ada hepatitis, dan yang lain. Jadi itu menjadi kebutuhan. Yang kedua adalah protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan juga bukan lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan juga. Kita sendiri loh yang butuh pakai masker, kita sendiri loh yang butuh cuci tangan untuk melindungi kita dan juga melindungi sekitar. Dan terakhir, vaksinasi menjadi upaya kita juga untuk kita agar tidak menjadi sakit yang lebih berat. Boleh kita kena, ya, boleh kita infeksi karena memang susah kita menghindar kalau ada terjadi penularan itu. Tapi kita dengan vaksinasi memberikan kekuatan kita agar tidak jatuh sakit yang lebih berat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Syahril. Kemudian pesan sehat dari Dr. Reisa, silakan dokter. Terima kasih. Saya satu aja tadi Pak Syahril bilang katanya boleh kena, saya nggak mau kena loh Pak. Sampai sejauh ini jangan sampai kena ya, tetap semangat semuanya. Jadi para pendengar Sobat Sehat, ya memang pandemi masih ada. Jadi beberapa orang banyak yang berkomentar, oh COVID-nya ada lagi ya. Ya belum pernah pergi sebenarnya dari dunia bahkan ya. Jadi kita tetap harus waspada, meskipun sekarang masih terkendali, jangan sampai situasinya jadi tidak terkendali. Jadi kita upayakan ya kerjasama yang baik antara semua masyarakat, disiplin prokesnya lagi, vaksinasi booster jangan takut, lengkapi setelah 2 dosis segera booster ya, dan tentunya terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama kalau kita mau pergi berlibur bersama keluarga ya, sadari bahwa virus ini ada di mana-mana, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Semoga tidak terjadi lonjakan kasus lagi dan kita segera terbebas dari pandemi ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Dr. Reisa dan Sobat Sehat. Demikian tadi perbincangan kita mengenai vaksinasi booster dan tetap pakai masker, lindungi diri dari subvarian Omikron BA4 dan BA5. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Syahril, SPP MPH, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan Dr. Reisa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Sampai berjumpa lagi Dr. Reisa dan juga Dr. Syahril. Sehat selalu, dan Sobat Sehat, untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, Halo Kemenkes 15567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung baik melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media live Instagram @kemenkes_ri dan live Instagram @Radio Kesehatan. Terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, live Instagram @RRI Programa 3 maupun YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Saatnya saya Andini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah terus berpacu dengan waktu, bersinergi, membangun negeri, pemberataan ekonomi dalam bingkai NKRI. Pembangunan ibu